Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Firdaus, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas asinkronus pada pembelajaran agenda 2 mengenai role model. Tugas ini merupakan tugas asinkronus agenda kedua hari ke-6 yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yaya Kusbudia MNPD. Tugas ini menjelaskan tentang role model dan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh role model tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tokoh yang saya jadikan role model pada tugas kali ini adalah Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan nilai-nilai agama. Sejak kecil, B.J. Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun, dan memiliki ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya teknologi dan mesin. B.J. Habibie menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMAK Dago Bandung. Habibie sempat melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung, namun tidak lama kemudian beliau memperoleh beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi ke Jerman. Di sana beliau menempuh pendidikan tinggi di RWTH Aachen, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Di Jerman, Habibie menempuh studi teknik penerbangan dengan fokus pada konstruksi pesawat terbang. Beliau berhasil meraih gelar insinyur dan kemudian melanjutkan hingga meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Pendidikan di luar negeri ini bukan hanya menjadikannya seorang insinyur kelas dunia, tetapi juga membuka jalan bagi pengabdian besar Habibie dalam mengembangkan teknologi di Indonesia. Karir dan pendidikan B.J. Habibie diawali dengan bekerja di perusahaan pesawat terbang Jerman selama 20 tahun. Kemudian, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 hingga 1998. Kemudian, menjadi Kepala BPPT, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, menjadi Wakil Presiden RI pada tahun 1998 mendampingi Presiden Soeharto pada masa jabatan terakhirnya. Lalu menjadi Presiden RI ketiga, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi dan tekanan reformasi pada tahun 1998. B.J. Habibie mempunyai gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan secara de facto oleh masyarakat dan disahkan secara resmi oleh negara. Beliau juga menerima puluhan gelar kehormatan dari universitas di dalam dan luar negeri. Dengan keberhasilan, keteladanan, dan dedikasinya untuk bangsa, maka B.J. Habibie dapat disebut sebagai tokoh inspiratif bagi generasi muda, ilmuwan, dan ASN di Indonesia. Kemudian nilai berakhlak yang diterapkan oleh B.J. Habibie dalam kehidupannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagaimana kita ketahui, B.J. Habibie mengembangkan teknologi pesawat terbang N250 dan mendirikan PT Dirgantara Indonesia bukan demi keuntungan pribadi, tetapi untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia agar mampu mandiri dalam teknologi. Beliau juga menciptakan kebijakan keterbukaan politik untuk melayani aspirasi masyarakat pasca Orde Baru. Selanjutnya, akuntabel. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, sistematis, dan berani menjelaskan kebijakan dengan transparan, seperti saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa transisi reformasi. Beliau juga selalu menekankan pertanggungjawaban kinerja birokrasi dan teknologi berbasis data serta riset. Lalu kompeten. B.J. Habibie memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang teknologi dan manajemen industri. Ia meraih gelar doktor teknik dari Jerman dan bekerja di industri penerbangan internasional. Kemudian kembali ke Indonesia dan menerapkan keahliannya untuk membangun industri strategis nasional termasuk pesawat dan kapal. Nilai selanjutnya yaitu loyal. B.J. Habibie meninggalkan karir cemerlang di Jerman demi mengabdi kepada Indonesia. Beliau setia kepada bangsa dan negara, bahkan dalam masa krisis seperti saat menjadi presiden di tengah gejolak reformasi. Kesetiaannya ditunjukkan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya yaitu adaptif.
B.J. Habibie sangat adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Ia memimpin Indonesia dalam era reformasi dan demokratisasi, serta terbuka terhadap pembaruan dalam sistem pemilu, kebebasan pers, dan desentralisasi. Beliau juga mendorong birokrasi untuk berubah dari sistem tertutup menjadi transparan. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. B.J. Habibie bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk ilmuwan, insinyur, dan pemimpin di negara lain. Ia membentuk BPPT, IPTN, dan sejumlah lembaga strategis yang mengandalkan kolaborasi antar lembaga dan multidisipliner untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Terdapat kutipan inspiratif yang disampaikan oleh B.J. Habibie, yaitu tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.